kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, ini ceritanya rame kayak ini. Kalau saya hubungan dengan Gus Dur, ketika itu masih RUU pornografi. Saya baca itu sama Guntur, di radio, gitu kan, selembar sendiri di belakangnya majalah orang. RUU pornografi. Terus Gus Dur nanya, apa sih pornografi gitu kan? Itu kan menurut otaknya sendiri-sendiri, akal pikirannya sendiri-sendiri, tidak bisa distandarisasikan. Cerita terus akhirnya gini ya, dulu saya gitu kan kalau ngomong kan begitu. Jadi ceritanya begitu tentang masalah ayat ini gitu, wal walidatu yurdi'na. Saya pernah satu mobil dengan kayak ulama besar. Sampai kalau melihat orang bunting katanya horny enggak gitu. Wah itu Gus, saya yang paling horny itu kalau melihat orang hamil. Kata sang kiai gede itu, kok saya enggak ya kiai gitu kan? Kasihan. Berarti kan beda tuh cara pandangnya tentang itu, kata Gus Dur. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ketika ibu-ibu sedang menyusui, kalimat menyusui itu berbeda kalau otaknya pakai otaknya Romli. Ngeres. Coba kalau menyusui, dia kan jeble begini kan? Iya. Dibendek, nggak ada nyusui dijejel-jejelkan gitu sama hutang-hutangnya. Iya. Ini saya berdihananya bukan seks, bukan apa. Wal walidatu yurdi'na itu menyusui kalau otaknya Robi ngeres. Karena tadi itu kan satu senangnya orang yang bunting, yang satunya tidak senang orang bunting. Objeknya adalah tadi satu kan, ini juga bisa dibantu. Porno juga ya Pak? Nah, kalau itu dianggap porno, maka kamu otaknya menafsirkan Al-Quran porno. Menafsirkannya. Iya kan? Nah, apa bedanya dengan majalah Playboy? Apa nggak lebih parah gitu kan? Quran lebih parah daripada majalah Playboy. Jadi headline, Quran lebih porno daripada Playboy. Pikir langsung. Ya enggak dong, itu yang masih jadi cere kalau gitu. Saya terombang-ambing ketika itu dengan Gus Dur. Nggak ada banser, nggak ada pagar Nusa. Yang ada tuh pagar Adi, pagar Mul. Pagar alay. Udah dikepung-kepung itu di lapangan, udah nggak karuan-karuan. Dikapir-kapirkan, dipicek-picek, dibuta-buta, didajal-dajalkan. Mana itu? Enggak. Malah terakhirnya itu akhirnya mau dibom. Yang kena adalah Kapolsek Matraman. Sekarang ngomong, enak kan kalau ada usul sekarang bisa telat. Sampai saya tuh punya pikiran ketika dikepung-kepung gitu, karena di ujung jalan sana HTI, di ujung sana adalah FPI. Saya mau nipu beli daging babi, tipu-tipu gitu pakai daging babi gitu kan. Kira-kira sesuci nggak kan, holado kan, sesuci nggak gitu. Ada yang nolong, tidak ada. Bohong kalau ada yang menolong. Si Zulkarnain ngomong. Pada masa-masa dulu kepung-kepung di mana-mana. Allah darahnya itu sudah turun jadi presiden. Iya. Allah darahnya butuh. Nih,
pada puncaknya yang punya orang sana mau datang silaturahmi ke Gus Dur, ya silakan. Begitu assalamualaikum di kantor PP saya menyaksikan masuk langsung asli. Itu bagaimana nggak tabayun dulu masalah itu udah geger gak karuan-karuan. Itu keringetan gemeter ngovyok. Keluarnya bedanya lain. Saya disambut baik sama Gus Dur, senyum hangat. Saya yang tahu kenapa jadi beda. Nah dari situ mulai apa yang dikatakan ini, tapi di luar beda. Saya mengatakan begitu sampai Gus Dur, dia itu Musailamatul Kadzdzab. Itu jadi cerita cari aja di KPN 68. Bosan udah nyari. Sudah berkali-kali khusus sampai ngomong tangkap dia itu, tangkap bangsa ini karena dia itu sering membawa senjata dikewer-kewer kemana-mana. Pasukannya kan gitu, enggak ditangkap. Ini saya ngomong di sini nih, sampai datang ke namanya Nugroho Jayusman. Kalau apa sih belain Nugroho Jayusman, kalau saya nggak belain Nugroho Jayusman. Tetap biarnya adalah Nugroho Jayusman Sutioso Wiranto, ada 4 jenderal sudah ngomong terang-terangan gitu, suruh tangkap. Kasusnya sweeping cafe, amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan mungkar, ngambil kafe cover tapi dengan merusak kafe, maka jadi mungkar. Jelas buktinya nggak satu, terjadi di Kemang. Sweeping warung Tegal supaya tutup. Ada yang ngerti gak sih itu? Kita yang teriak-teriak nggak ada jawabannya. Sweeping Ahmadiyah, kita yang teriak-teriak, saya bagus tuh di radio. Karena baru ribut setelah menjadi kemana-mana. Ya biar aja dong, jadi memang Tuhan bikin begitu. Gus Dur yang dibuat mainan, terserah. Untung saja Gus Durnya itu bukan pendendam. Gitu loh. Ya kalau pendendam saya maju lebih dulu. Gitu. Nggak usah sekarang yang takbir-takbirannya dulu sudah saya jadi al-Qudus. Gitu loh. Jadi banyak kasusnya gitu loh. Bukan hanya sekarang, saya dari dulu memang. Ada lagi namanya Abdurrahman Asegaf yang kami pincang. Kejadian kasusnya di Parung apa di Sawangan. Suapang, sweeping dulu kalau bulan puasa ribut, mesti ribut. Yang lucunya kan begitu, ketika sweepingnya itu nggak berarti lewat namanya Tanah Abang. Nggak berani yang namanya lewat daerah pelacuran, mesti muter. Kalau lewat situ dihabisin gitu sama namanya Wagiman. Wagiman itu siapa? No, yang Bansel nggak tahu Wagiman itu. Wagiman adalah Bansel kalau saya tanyain. Tapi dia menjabat Germo Tanah Abang namanya di Kayu Mati. Tahu mana anak Kayu Mati? Jenderal mana tuh? Betapa Bu? Sana orang Madura. Kalau di rel kereta api ada tiang panjang lampu kuning di Wagiman, ada di udah 2 tahun yang lalu udah meninggal di situ. Saya juga sering nongkrong sama dia gitu, sering ngajak gratisan. Kang mau minta yang mana? Dermayu apa, Cianjuran apa? Ada stok banyak katanya. Wong ledes. Itu coba. Kalau saya tetap saja berpegangnya dulu pertama, 2, ketiga tinggal nyatetin aja. Kok ceritanya baru ini petang berapa? Lama sudah itu numpuk. Saya pernah tuh bawa ini, akhirnya saya buang itu, saya kesalnya sama Gus Dur. Pak, ini Pak buktinya, ngapain kamu bawa bukti-bukti begitu? Buang.
sama saja sama jimatnya Gus Dur. Jimatnya Gus Dur saya tanya, Pak, jimatnya bagaimana? Buang, kamu tidur. Dari dulu empat yang melindungi, karena ceritanya saya ulangi lagi ke ceritanya ketika zaman benturan antara kelompoknya Habibie dengan kelompoknya Megawati. Kasus bundaran HI yang mau bom-boman di situ, terus muncullah Gus Dur buat itu yang namanya Pak Swakarsa, yang satu jadi FPI FPR dan seluruhnya, yang satu marahin apa yang abang-abang semuanya satu. Itu akhirnya berkepanjangan, tapi ketika Gus Dur diem semua, Gus Dur turun ribut lagi kan. Terus ada yang kemarin datang, waduh enak ya coba dulu, ente waktu zaman Gus Dur gimana? Palingnya jadi penonton yang bilang gitu. Kita di sini ngos-ngosan, tidak didengarkan itu yang namanya apa? Tidak didengarkan. Kita dikepung-kepung di Purwakarta, jangankan di Purwakarta, kita di sini KPR 68 kita dikepung-kepung di Jalan Hutan Kayu. Mau nyikat Gus Dur gak kena, yang kena adalah malah Kapolseknya karena nggak dengar ceritanya. Kadang nggak belum musik zamannya, di situ sudah Gus mengatakan anta musailamatul kadzdzab. Kan itu ngomong apa itu musailamatul kadzdzab? Orang yang membuat Al-Quran itu al-fil mau wal-fil al-fil lahu hayawan lahu dambun tawil. Seorang Musailama yang berbohong itu sudah, dan ketemu sudah sama dikatakan Anda tidak kan kasus-kasus RUU program itu geger gitu. Orang percaya ngomong bahwa Gus Dur ngomong jelek-jelekan Quran maka halal darahnya. Dibuka di majalah Tempo ada, masih ada semua. Padahal itu dipotong sama wartawan. Karena orang nggak ngerti saya, yang ngerti adalah Guntur, makanya diuber-uber Guntur. Saya kan nggak mau dipoto itu. Saya mendingan nggak takut sama pedang, tapi kalau sama foto ini kayak begini-begini, saya paling malu. Takut saya. Tambah terkenal bukan tambah benar, tambah gampang diikutin orang. Saya biasa ngikutin orang, kok sekarang diikutin orang? Kan lebih baik enak ngikutin orang. Jadi tahu semua. Ramailah sampai di sini. Gara-gara ayat tadi, wal walidatu yurdi'na auladahunna, menyusui. Syaratnya harus sampean nggak pakai wal walidatu yurdi'na nih kan, rapat ya kan sampean 2 tahun baru itu sehat, emaknya sehat, anaknya sehat. Kalau sini sih sundul dulu nih yang ya sudahlah kejadian 2 tahun. Oh 2 tahun ya syukur. Nah, kalau sundul dulu kan kasihan gitu kan. Tangan tengen jadi apa? Ya, itu anjurannya. Nanti penjelasannya masalah fikihnya wal walidatu yurdi'na cuma hanya sebab ayat ini rame. Akhirnya Gus Dur dihalalkan darahnya karena Gus Dur mengatakan Quran lebih porno daripada Playboy. Nantinya dia lagi rame lagi gitu kan, karena saya ngomong begitu kan, padahal itu belum sempurna tulisannya. Jadi saya ucapkan takut ditanya Quran lebih porno daripada majalah Playboy kalau otaknya ngeres. Ada kalimat kalau otaknya ngeres itu nggak dinaikkan, yang nggak enak kan. Kosong di majalah di koran itu kalau otaknya ngeres nggak enak, nggak payu. Ini empuk sasarannya buat obral berita rame akhirnya rame terus
kita yang lumur Itu gitu. yang pertama Anda bikin dulu Tempo. Bentar. Yang pertama ya golongan merdeka gitu kan. Yang nggak seneng Gus Dur aja gitu, merdeka apa tunggal belum ada yang namanya akuak kan belum. Republika Rame kan. Sayanya itu baca Kompas ketika itu RUU ada satu sebelum RUU udah dibaca gitu kan. Cuma kita yang sebagai waktu mendampingi dia tanya apa sih pornografi? Pornografi kata orang sananya enggak. Kalau kata orang Papuanya gitu kan. Terus batasannya bagaimana gitu kan? Kan sudah ada batasannya yang namanya satrul aurat. Betul. Terserah satrul aurat. Bentuknya kayak apa terserah, penting satrul aurat. Kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu motornya siapa itu, kasihan itu, mobil mau masuk aja ke sini kan bisa, yang itu motornya malang di sini kan, itu jadi masalah. Tapi ya tenang aja, Gus Dur gak harap itu. Semua yang beredar kan begitu. Mulai muncul itu di Jalan Pemuda, di batu-batu itu gambarnya mata satu, Gus Dur Dajjal, Gus Dur Dajjal, Gus Dur Dajjal. Kurang apanya coba, udah dikafirkan, didajalkan, dihalalkan darahnya. Kira-kira kalau sekarang saya balas dendam ngomong dihalalkan darahnya tuh kira-kira rame. Gus Dur tenang saja. Gus Dur tenang saja gitu, percaya diri. Percuma karena itu. Cuma saya minta itu ditangkap karena sudah nangkring apa nenteng pedang di pinggir jalan. Nggak, kita ngetangkep. Kalau sekarang ngomong tidak ada akses, bohong. Kalimat bohongnya bagaimana? Ketika ngomong bahwa dulu yang di Ambon itu yang diserahkan adalah senjata bodong, yang benernya disimpan, dia sendiri yang ngomong kok. Coba dicari, ada itu masalah kasus Ambon yang dikasihkan